Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 2,72%. Total market cap di 3,18, tapi mungkin yang sedikit concerning adalah Bitcoin dominance meningkat. Artinya apa? Artinya sama-sama turun, tetapi BTC turunnya lebih kecil. Ya. Alts cenderung lebih besar. Cenderung ya, nggak semua. Pasti ada aja yang lebih kecil, tapi kecenderungannya lebih besar alts. Makanya Bitcoin dominance meningkat ya. Nah, jadi ya sebenarnya sih gua harap lu nggak terlalu, ya kalau buat keluarga TCI yang udah sering dengerin gitu ya, harusnya sudah nggak terlalu kaget. Kita udah warning mulai dari hari mulai dari hari Minggu gitu, dimana kita sudah bahas bahwa secara on-chain, lalu juga kita lihat secara ya on-chain sebanyaknya ya, dimana itu ada resiko yang cukup besar. Begitu. Walaupun bisa juga terjadi short squeeze, tapi kita bahas di video itu bahwa gue lebih takut long squeeze begitu, karena kita udah bahas di situ udah banyak posisi spot ya, biners, binder, retailers cenderung akumulasi spot, lalu juga posisi futures juga ya, secara futures leverage sudah meningkat terus, tapi nggak tembus-tembus 100.000. Ini tembok yang menyeramkan nih, gue bilang hati-hati, kita ada potensi bisa long squeeze ya. Ya, tapi di waktu bersamaan memang cukup keras juga ya. Dukun-dukun 100.000 ini cukup keras di masa-masa itu ya. Wah, pasti 100.000, pasti 100.000. Ini vibe-nya sangat mirip seperti di April Maret. Ya, April Maret sini nih ya. Mirip-mirip. Semua udah pengen 100.000. Enggak, udah pasti nih. Bitcoin udah new all time high. Sebelum halving nih, udah pasti. Kita pasti bakal boom naik ke atas ya. Nah, padahal di sini dan di sini itu turun tuh nggak tiba-tiba begitu loh. Sekali lagi gue harus tekankan, turun tuh nggak tiba-tiba begitu. Ini nggak kesannya nggak ada angin, nggak ada hujan, boom turun, nggak ya. Di sini kita sudah bahas 7 bulan candle berturut-turut itu bullish, nggak pernah se-overextended itu Bitcoin ya. Lalu kalau secara fundamental kita sudah bahas juga bahwa di US ekonominya sudah mulai memburuk, data-data mulai merah dan seterusnya. Ya, tapi karena hype-nya luar biasa, ya semua orang percaya aja akan ke 100.000. Nah, ini adalah miniaturnya. Begitu. Semua orang udah teriak-teriak pasti 100.000, pasti 100.000 ya. Ya, kita udah bahas secara TA-nya 100.000 memang resisten yang bisa dibilang psikologis. Lalu juga on-chain-nya kita bahas kemarin ya, banyak posisi futures yang sudah terbuka dalam bentuk short, banyak yang pasang target TP di 100.000 dan seterusnya. Begitu. Jadi sekali lagi, ini drop itu nggak random, sama seperti di sini. Drop juga nggak random. Faktanya kita lihat nggak gitu si statistik dan datanya. Itu karena kalau kita nggak lihat ya jadi kayak tiba-tiba begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu aja ke FOMC. Nah, FOMC ini tentunya cukup penting ya, karena dia akan bisa memperlihatkan cara berpikir The Fed minimal untuk ya beberapa bulan ke depan lah begitu ya. Nah, The Fed good newsnya apa? Good newsnya mereka tetap akan melakukan interest rate cut walaupun dengan gradually ya, lebih pelan-pelan lah, santai begitu. Kenapa? Karena menurut mereka ya labor market di US is doing good, is strong bahkan menurut dia. Ya, jadi nggak banyak pengangguran lah ya, at least for now ya. Inflasi pun masih pelan-pelan melemah, which is good juga ya. Nah, jadi mereka nggak ngelihat alasan untuk cepat-cepat si penurunan interest rate-nya begitu. Nah, tapi mungkin dari FOMC ini yang sedikit bikin deg-degan adalah pembahasan mereka mengenai tarif dari si Donald Trump. Ini masih plan karena kan Donald Trump belum jadi presiden ya. Tapi salah satu plan dari Donald Trump adalah tarif untuk import barang-barang tertentu begitu ya. Nah, menurut The Fed ini punya potensi untuk bisa membuat inflasi meningkat lagi. Nah, kalau inflasi meningkat lagi, The Fed jadi makin bingung nih. Aduh, ini turunin interest rate atau enggak? Begitu ya. Nah, rencananya sih kan Desember ya. Kalau Desember seharusnya masih aman karena Trump kan kalau nggak salah tuh Januari ya naik kalau nggak salah ya. Gue lupa. Pokoknya jadi presiden tuh udah di tahun depannya lah gitu. Nah, kalau di Desember sih ya cut rate-nya kemungkinan besar akan tetap dilakukan begitu ya. Cuman
ya mungkin angkanya nggak akan terlalu gede-gede amat lah, paling 0,25 or something lah gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih gue masih lebih penasaran kapan balance sheet mulai naik. Ya kemungkinan besar balance sheet naik kalau sampai pengangguran di US mulai nggak bener nih. Begitu. Jadi ya ini mulai menarik nih secara fundamental, nggak se-clean cut sebelumnya nih ya. Sekarang setelah Trump naik kan udah wah udah semua hype-nya dapat. Nah tapi ada beberapa kebijakan Trump juga yang bisa meningkatkan inflasi. Begitu. Nah tinggal pertanyaan si Trump mau nge-push segimana kuat untuk the Fed melakukan QE begitu ya, karena kalau sampai si Donald Trump berhasil ya, kayak lu suka nggak suka lihat tuh di 2016 ya, dia berhasil membuat kripto, membuat saham, maupun kripto dia nggak terlalu peduli sih dulu ya, lebih ke saham itu meningkatnya luar biasa tinggi. Jadi very interesting ya, kita lihat aja lah, jangan tebak-tebakan lah, kita lihat aja nanti saat sudah kejadiannya, tarifnya sudah keluar semua, apakah akan pengaruh nggak sih ke inflasi di US gitu ya. Lalu untuk economic calendar hari ini kan udah keluar nih si FOMC ya. Tetapi jangan lupa nanti malam kita akan keluar 7 ya. 7 tuh di luar dari si ini loh ya, di luar dari FOMC. Jadi yang pertama adalah durable goods order itu jam 8:30, lalu GDP ya ini penting GDP. Lalu initial jobless claim jam 8:30 juga, ini biasanya hari Rabu jadi hari Kamis nggak tahu kenapa. Lalu ada Chicago PMI, ada Core PCE, ada yearly maupun monthly ya. Dan juga yang terakhir ada crude oil inventories. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini dimulai di 8:30. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, terutama buat lo yang konservatif. Buat yang agresif ya gue minimal kasih saran lu pasang SL lah gitu. SL-nya gimana ya monggo terserah lu masing-masing, karena setiap orang punya berbagai macam cara untuk SL ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini ya secara makronya. Kita balik lagi ke chart. Untuk chart kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin sudah sangat mendekati ke MA20. Secara TA, MA20 ini sangat penting begitu, karena tren yang kuat itu biasanya bisa bertahan terus di atas dari MA20. Kalau kita lihat dari cycle sebelumnya pun seperti itu ya. Saat Bitcoin bisa mempertahankan MA20, itu trennya biasanya luar biasa kuat begitu. Nah, tapi gini ya, Bang, kalau jebol abis Bang, nggak juga sih ya. Kalau kayak kita lihat di sini ya, di 2024 aja gitu ya. Saat dia di MA20 nih. Yang penting nggak jadi resisten gitu. Kalau jadi resisten bahaya. Contoh yang nggak jadi resisten tuh di sini nih ya, naik jebol nih, jebol, waduh ini sempat ada yang panik, waduh ngedam ya, walaupun sebenarnya 4% sih, nyaris ngedam lah ya, waduh kacau nih MA20 jebol, tapi besoknya reclaim lagi, ini masih oke, nggak masalah ya. Yang jadi masalah tuh kalau kayak gini nih ya, udah jebol jadi resisten, nah membuat lower low, lower high, lower low. Nah, itu bahaya. Ya lu bisa lihat sendiri, bisa ujung-ujungnya kapitulasi. Tapi kalau cuma fake out kayak gini masih bisa terus lanjut gitu. Jadi kunci yang sangat penting adalah si ini nih ya. Apakah MA20 bisa bertahan nggak sebagai support? Dan kalau sampai jebol, dia jadi resisten nggak? Kalau jadi resisten, kita punya potensi yang cukup besar untuk mengunjungi MA50 ya, seperti yang terjadi di sini nih ya. Sekali lagi kuncinya adalah jebol MA20 dan jadi apa? Dan jadi resisten begitu ya. Ini udah kayak paket MA20 50 tuh, udah kayak apa ya? Coke sama burger lah begitu ya. Udah jebol, kalau ini jadi resisten biasanya akan mengunjungi MA50. MA50-nya letoy juga ya sudah bisa kapitulasi begitu ya. Penentuan seminggu ke depan lah ya. Seminggu ke depan kita lihat seperti apa bentuk candlesnya dan strukturnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita akan lihat dulu ini ya, kita lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya melemah ya, melemah lagi, daily close kembali di bawah dari 107,083. Bitcoin dominance ada penguatan ya, kita lihat apakah dia akan daily close di atas dari 58,59 atau tidak. Dan selanjutnya sih ya mungkin lagi-lagi kalau gue sih akan tetap mengingatkan ya, selama balance sheet masih belum naik ya, kalau gue pribadi
tetap masih akan di rasio 70-30 begitu ya. Nah, kenapa ya? Karena risknya masih nggak terlalu worth it begitu. Ya, cobain aja sendiri buat lo yang udah ngerasain dari April Maret gila-gilaan di alts kayak gimana. Ya nggak enak kan? Ya udah gitu aja ya. Nah, jadi intinya seperti itu untuk Bitcoin dominance. Ya kayaknya sudah beres ya untuk makronya. Selanjutnya mungkin kita akan langsung aja masuk ke buy limit ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi futuresnya adalah di EMA20 ya, sebenarnya antara EMA20 atau struktur 89.800. Tinggal kita lihat dia mantulnya di mana ya. Retest 1, retest 2 di salah satu support tersebut, kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya di angka 99 aja deh, kita pasin ya, kita bulatkan ke bawah aja 99.000 pas. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya ya, atau untuk DCA-nya lah kita ngomongnya ya. Untuk sekarang kan masih banyak yang newbie ya, takutnya bingung. Untuk DCA spotnya di MA20 yang sedang confluence dengan 89.800-an, lalu 87.216, dan MA50 yang sekarang cukup cepat nih ya, mendekat. Sekarang udah di angka 76.882. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3.280. Nah, jadi kita bisa limit posisi long di angka 3.280. Apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3.385 ya. Itu untuk setup posisi long di Ethereum. Untuk posisi spotnya kita berarti kan udah dapat 2 nih, 1 2 ya. Nah, selanjutnya ada di MA20 di angka 3.220 dan juga di 3.158 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ingin ingatkan ya, jangan meremehkan data-data penting. Kita nggak akan bilang data penting ini selalu akan mengguncang market, karena kadang-kadang nggak juga begitu ya. Nah, tetapi ya itu sama aja kayak lu ngomong apa, lu ngomong ini udah mendung, udah udah gerimis dan seterusnya ya, ini kelihatan udah kayak mau hujan nih, nggak mau bawa payung, nggak usah lah, gue yakin nggak akan hujan. Bisa aja nggak hujan ya, tapi kalau sampai hujan bagaimana? Nah, harusnya kan gitu. Nah, kita sebagai investor tuh harusnya selalu berpikir seperti itu. Kalau sampai hujan bagaimana? Bukannya mikir enggak lah, gue yakin, gue beriman tidak akan hujan. Itu sama aja seperti apa ya, itu konyol begitu. Ada bedanya beriman sama tidak siap begitu ya. Kalau beriman tuh apa ya, lu nggak punya payung ya, aduh gimana ini ya,
ya udahlah beriman aja lah, semoga nggak kena hujan gitu ya. Nah tapi kalau lu punya payung dan lu ngerasa udahlah nggak usah, yakin gue nggak akan hujan, beriman aja nggak akan hujan, itu namanya bodoh. Begitu, karena kita bisa mitigasi resikonya, tapi kita tidak mau mitigasi resikonya. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal hujan payung kan itu udah di otak semua orang lah gitu ya ciri-cirinya. Nah tapi kalau di trading, investment itu lebih rumit. Itu nggak cuma sesimpel mendung. Nah tugas kita adalah kita harus belajar sampai kita tahu ini lagi mendung gitu loh. Karena ya lu bisa lihat berkali-kali kan gitu. Kadang-kadang ada orang suka ngomong, wah gila nih Bang Toshi kok bisa tahu sih, wah gila nih, jangan-jangan dukun. Nggak, gue paling nggak suka dibilang dukun gitu. Kenapa? Karena kita kita kan udah bahas gitu loh. Kita bahas apa resikonya gitu, apa penyebabnya kalau sampai dia bisa drop nih atau dia nge-pump gitu. Nah tapi kadang-kadang di Indonesia orang nggak mau belajar gimana kita bisa taunya gitu loh. Nah tinggal sekarang keputusannya di tangan lu mau belajar atau enggak begitu. Karena kalau nggak mau belajar udah terlalu banyak orang yang hancur di market begitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang mau belajar ini nggak tahu kenapa kombinasinya dengan pengen cepet kaya gitu. Jadi nggak mau belajar tapi pengen cepet kaya. Itu analoginya adalah lu pengen berbisnis nih, misalkan lu ngelihat temen lu sukses buka restoran begitu ya. Lu ke temen lu nih ngomong, bro gue juga mau buka restoran tapi gue nggak mau tahu bisnisnya kayak apa, gue nggak mau tahu gimana lu beli harus nyewa chefnya, gue nggak mau tahu lu bayar berapa, pokoknya gue cuma pengen buka restoran tiba-tiba sukses. Ya kayak gitulah, itu adalah orang yang mau investasi tapi nggak mau belajar begitu ya. Ya memang kedengarannya konyol tapi memang seperti itu. Dan menurut gue ya, dari semua orang yang gue lihat, mulai dari temen gue, ya banyaknya temen gue sih ya, itu yang sukses dalam investing dan trading adalah orang-orang yang menganggap investment mereka ini sebagai bisnis. Begitu. Mereka benar-benar pelajari gitu ya. Sama kayak tadi analoginya kan. Ya kalau orang bisnis nggak mungkin nggak belajar dulu sebelum terjun kan. Orang rata-rata belajar dulu. Nah, tapi kalau investment enggak begitu. Jadi memang kayak double standard gitu. Kalau orang nih berbisnis dia nggak belajar dulu gagal, orang dengan gampang ngomong, ya lu sih udah tahu mau bisnis, nggak dipelajari dulu. Ya salah lu. Tapi kalau investasi kadang-kadang gini, waktu kan memang kripto tuh scam. Oh saham tuh scam, semua tuh banyak bandar bangkainya gitu. Padahal kalau mau ngomong, bisnis juga banyak bandar bangkai, banyak preman-preman bangkai gitu ya. Sebagai gua juga yang pernah ya, bukan cuma pernah, tapi punya bisnis yang lebih konvensional nih ya. Lu coba kalau misalkan kita ngomong bisnis konvensional gitu ya. Oh kita jualan keliling gitu ya. Oh ya silahkan coba jualan keliling ya. Itu setiap tempat ada premannya. Lu harus bayar dulu, apa-apa udah minus. Begitu ya. Ada berbagai macam hal yang harus dipelajari dulu. Nah tapi orang nggak mau saat investasi. Sekali lagi itu kesalahan yang sangat-sangat besar ya. Oke kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan plus satu lagi, salam tabur tuai. Ingat apa lo yang tabur akan juga lo tuai. Jadi janganlah menabur hal buruk, taburlah hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.